Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar Gereja Peniel Surabaya pada hari ini Rabu tanggal 12 Februari 2025. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai 27. Bapak Ibu bisa menyiapkan bacaan ini. Saya tidak akan membaca semuanya, tetapi pagi hari ini kita akan sama-sama mendapat berkat dari 2 Tawarikh 24 ayat 1 sampai 27. Di sini saya akan membagikan tentang pentingnya memperhatikan didikan. Pentingnya memperhatikan didikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang bisa dididik agar menjalani hidup yang baik. Dan pada pembacaan kita pagi hari ini, Raja Yoas mendapat didikan yang sangat baik dari Imam Yoyada. Kita akan sama-sama belajar tentang latar belakang dari Raja Yoas. Sebelumnya Ahazia menjadi raja, dia menggantikan Yoram ayahnya, dan ibu dari Raja Ahazia adalah Atalia. Dan Atalia adalah seseorang yang memberi nasihat kepada Raja Ahazia untuk melakukan sesuatu perbuatan yang jahat seperti Raja Ahab sudah berbuat jahat. Dan ketika Atalia melihat anaknya mati, maka dia bangkit untuk membunuh semua keturunan raja dari kaum Yehuda, dan Atalia naik memerintah negeri. Tetapi Yoas yang saat itu masih kecil disembunyikan oleh Yosabat, dan inangnya kemudian mereka diasuh di rumah Tuhan oleh Imam Yoyada. Jadi Yoas dididik oleh Imam Yoyada sekitar 6 tahun di rumah Allah. Dan sampai Atalia dibunuh dan kemudian Yoas diangkat menjadi raja oleh bantuan Imam Yoyada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat Yoas menuruti didikan Imam Yoyada, maka kebaikan yang terjadi di dalam kehidupan Raja Yoas. Tetapi ketidaksetiaan terhadap didikan itu menyebabkan kehancuran Raja Yoas. Di sini dalam pembacaan kita ada 2 frase kehidupan yang dialami oleh Yoas. Yang pertama, saat ia dibimbing di bawah bimbingan Imam Yoyada dan hidup takut akan Tuhan. Ayat yang pertama dan kedua saya akan bacakan. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibya dari Betseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Saya ulangi, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Jadi selama Imam Yoyada masih hidup, Imam Yoyada selalu membimbing Yoas dengan ketat, sehingga membawa Yoas hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan ayat yang keempat dan kelima merupakan satu inisiatif yang baik dari Yoas, karena saat melihat bait Allah yang sudah
dibongkar oleh Atalia dan anak-anaknya, dan perkakas-perkakas kudus di rumah Tuhan dipakai untuk menyembah para Baal. Ya, ayat yang keempat berkata, kemudian Yoas bermaksud untuk memperbarui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu segera. Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Dan kemudian Yoas mengingatkan Imam Yoyada akan hukum Musa yang mewajibkan mengumpulkan pajak. Dan informasi ini disambut baik dan sukacita oleh para umat saat itu. Ayat yang ke-6 berkata, lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada jemaat Israel untuk kemah tempat hukum Allah. Ayat yang ke-8, sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yerusalem dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Yang ke-10, maka bersukacitalah semua pimpinan dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti sampai penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu inisiatif yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Raja Yoas saat melihat rumah Tuhan terbengkalai, rusak, dan perkakas-perkakasnya sudah diambil untuk penyembahan berhala oleh anak-anak Atalia. Dia berinisiatif untuk kembali memungut pajak seperti yang sudah diatur oleh Musa. Dan raja memimpin pekerjaan dalam membetulkan rumah Tuhan tersebut. Ayat yang ke-13, setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Ayat yang ke-14, bagian akhir dikatakan, sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, selama Imam Yoyada masih hidup, Yoas memperhatikan didikan Imam Yoyada. Tetapi sangat disayangkan, Raja Yoas tidak memelihara didikan yang sudah sekian lama dia dengar. Frase yang kedua, saat ia memilih meninggalkan Tuhan setelah kematian Imam Yoyada. Sangat disayangkan, sejak kematian Imam Yoyada, perilaku Yoas berubah drastis. Kenapa hal itu terjadi? Di ayat yang ke-17 dan 18, mari kita sama-sama perhatikan. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Yoas melupakan didikan Imam Yoyada dan dia memperhatikan nasihat dari pemimpin-pemimpin Yehuda yang tidak takut Tuhan.
sangat-sangat disayangkan dan itu menimbulkan murka Tuhan. Itu sebabnya satu hal yang luar biasa saya dapatkan pada pagi hari ini adalah pentingnya satu komunitas yang benar. Satu komunitas yang tidak hanya mementingkan kesenangan pribadi saja, tetapi satu komunitas yang membangun pengenalan kita akan Tuhan. Satu komunitas yang saling menasehati saat salah satu dari komunitas itu menyeleweng dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan komunitas kita. Jangan sampai kebiasaan baik yang sudah kita lakukan, kita sudah melayani Tuhan dengan baik, kita sudah begitu aktif dalam membangun pekerjaan Tuhan, dalam mengembangkan karakter-karakter yang baik dan benar. Tetapi kita terpengaruh oleh kebiasaan buruk dari komunitas kita. Mari kita perhatikan saat kita ada di dalam komunitas yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita segera sadar dan keluar dari komunitas itu, supaya karakter kita yang baik, yang sudah terbangun dengan baik, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak menjadi rusak karena komunitas kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Sangat penting komunitas yang baik dan komunitas yang membangun kebiasaan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan komunitas kita supaya tidak menjadi seperti Yoas, tidak menjadi seperti Salomo yang mengawali hidupnya dengan begitu luar biasa, begitu baik, begitu memuliakan Tuhan, tetapi di akhir hidupnya menjauh dari Tuhan dan akhirnya ditimpa oleh murka Tuhan. Seperti yang dialami Yoas saat Yoas meninggalkan ajaran Imam Yoyada. Imam Sakaria, anak dari Imam Yoyada, datang mengingatkan Yoas. Tetapi Yoas tidak mau mendengarkan Sakaria. Justru Yoas akhirnya mati. Sakaria akhirnya mati karena persetujuan dari Raja Yoas yang tidak mau menerima nasihat dari Sakaria. Sungguh sangat kontras dengan Daud. Raja Daud saat berbuat dosa, dia diingatkan oleh Nabi Nathan. Dia menerima nasihat itu dan kemudian bertobat. Akhirnya karena dari pertobatannya kehidupannya dipulihkan dan kembali berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Raja Yoas saat diingatkan oleh Imam Sakaria, dia tidak mau mengindahkan peringatan dari Tuhan. Sehingga membuat hidup Yoas akhirnya mati mengenaskan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, akhirnya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Sungguh satu kehidupan yang patut kita perhatikan supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Mari kita sama-sama memperhatikan didikan yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Pentingnya memperhatikan dan memelihara didikan Tuhan, sehingga kita boleh hidup baik dan berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir hayat kita,
sampai Tuhan memanggil kita. Kita perlu memperhatikan komunitas kita. Mari kita bergabung dalam komunitas yang sama-sama belajar hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dan segera sadari dan tinggalkan saat kita tergabung dalam komunitas yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pentingnya memperhatikan dan memelihara didikan. Karena didikan bertujuan untuk mengarahkan kita menuju kebaikan. Tetapi menolak didikan berarti menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kehancuran. Kita sama-sama belajar dari pengalaman hidup dari Raja Salomo dan juga Raja Yoas. Jangan sampai kita mengawali kehidupan kita dengan satu kebiasaan baik, tetapi mengakhiri kehidupan kita dengan melanggar firman Tuhan dan menghancurkan kehidupan kita sendiri dan juga anak cucu kita. Sebagai ayat yang terakhir, Amsal 16 ayat yang ke-20a. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Mari biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh membuat kita sadar pentingnya memperhatikan didikan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh memperhatikan dan tetap setia pada didikan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tetap rendah hati untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang terus membuat kami semakin mempunyai karakter seperti Kristus. Dan kami mau menjauhkan diri kami dari komunitas yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas. Jangan lupa perhatikan didikan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap selalu rendah hati. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.